tidak. Kalau sudah disetujui di level ASN yang ini, itu akan memberikan lagi SKP-nya ke maaf, eselon 4 dan non eselon di sini. Jadi dibagi lagi, kemudian akan membuat rencana kerja dan rencana aksi. Ini agak berbeda ya Bapak Ibu. Kalau di level ASN-nya itu mengisi rencana kerja, membuat indikator. Kalau di yang eselon itu sampai mengisikan rencana aksi karena dia di level paling bawah ya. Jadi dia yang akan melaksanakan pekerjaannya nanti. Nah, prosesnya nanti ada pengajuan verifikasi dulu, approve lagi dari atasan. Kalau sudah oke, akan mengisikan realisasinya. Ini sudah saya realisasi atau belum? Kalau sudah direalisasi, misalkan dia dalam bentuk persentase, sudah berapa persen? Jadi kan naik secara proporsional. Oh, realisasinya karena dibagi jadi 4 trimester, berarti trimester pertama itu harus naik berapa persen, trimester kedua naik berapa persen, itu ada di dalam aplikasinya. Begitu. Kemudian kalau sudah disetujui realisasinya, yaitu selesai. Artinya yang tadi di level kepala dinas itu akan naik secara proporsional ketika realisasi di level paling bawah itu dijalankan. Begitu, Bapak Ibu. Oke, ini untuk alurnya, alur general di aplikasi. Sebentar saya coba cek dulu, ada pertanyaan tidak? Oke. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Ini saya lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Oke, ini saya lanjutkan ke penjelasan aplikasi. Jadi nanti Bapak Ibu biar kebayang kalau yang ini kami pakai aplikasi yang posisinya sekarang lagi jalan development ya, mumpung karena ada ininya ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ini karena masih proses pengembangan, belum selesai final. Jadi yang tidak bisa kami tunjukkan kalau pakai yang final itu karena ada perhitungan TPP-nya. Nah, kalau yang kami akan buka ini nanti belum belum masih proses pengerjaan untuk penyesuaian rumusnya. Jadi rumusnya masuk ke kami lagi proses pemrograman untuk rumusnya. Jadi masih menurut Insya Allah cukup aman sih kalau kami paparkan nggak akan keluar nilai angka gajinya Bapak ini berapa, Ibu ini berapa. Dan ini saya akan dibantu oleh Mas Bayu. Gimana Mas Bayu sudah join? Udah Mas. Oke, monggo Mas bisa share screen. Mungkin selamat pagi pada Bu. Perkenalkan mungkin nama saya Bayu. Di sini saya koordinator programmer di PT Tani. Mungkin di sini saya akan menunjukkan dari sisi tampilan yang Di kolom chat juga sudah ada yang tanya dari Ibu Susana Rejang Lepong. Ya, apa kabar Bu? Kami juga sudah pernah bantu kalau di Rejang Lepong itu penyusunan arsitektur SPBE 2021 kalau nggak salah ya, saya lupa dengan Kominfo juga. Pertanyaan dari Bu Susana, dari BKN sudah ada aplikasi buat SKP kinerja.bkn.go.id. Apakah aplikasi EP3? Oke, bisa integrasi ke BKN. Ya Bu, penamaan EP3-nya ini sebenarnya kami kembalikan ke ini ya ke kebutuhan atau penamaan dari masing-masing daerah. Kalau EP3 ini kemarin dari Kabupaten Madiun. Intinya gini sih Bu, kalau integrasi itu sebenarnya kita bisa bantu selama API-nya diberikan. Kemarin ini pertanyaan juga muncul ketika Kabupaten Madiun ingin mengembangkan aplikasi yang sama. Em, Setelah berkomunikasi dengan BKN untuk aplikasi kinerja ini, BKN belum bisa memberikan apa namanya API-nya. Jadi karena ini aplikasi pusat ya Bu, aplikasi pusat artinya kita harus tetap izin sama BKN
Intinya dari Pemdanya bersurat ke BKN, mencoba mendapatkan akses API untuk kolom-kolom yang memang diperbolehkan, atau kalau memang boleh semua ya kita akan integrasikan. Artinya kan dasarnya adalah biar nggak ngisi berkali-kali begitu ya Bu ya. Kami paham itu Bu. Jadi kalau kita sedikit kembali ke dasar kenapa akhirnya banyak Pemda yang nggak pakai aplikasi kinerja.bkn.go.id itu karena terpisah Bu. Jadi proses kinerjanya tidak bisa langsung dihitung dengan TPP-nya begitu, atau integrasi yang lainnya. Jadi posisi-posisi banyak posisi yang banyak kasus di mana akhirnya udahlah bikin aja lagi sendiri kinerjanya, apa SKP-nya bikin sendiri, nanti butuhnya disambungin sama apa, misalnya sama Simpek biar langsung integrasi, strukturnya nggak bolak-balik ngisi. Ketika ada mutasi dan lain sebagainya langsung apa namanya langsung berubah, kemudian langsung dikoneksikan dengan rumus-rumus TPP-nya begitu. Karena di beberapa ada salah satu yang akhirnya mengembangkan apa namanya aplikasi e-kinerja langsung dikoneksi ada rumus TPP-nya itu karena ini Bu dari KPK itu ada audit begini, ketika pelaksanaan audit proses TPP-nya itu selama ini masih manual. Tidak ada yang salah sebenarnya, tidak ada proses kecurangan dan lain sebagainya. Tapi dapat ini ya, dapat harus lebih transparan ininya TPP-nya. Jadi boleh disambungkan dengan kinerjanya, boleh dihitungkan rumusnya, intinya semua harus berupa digitalisasi begitu. Akhirnya daripada BKN untuk kinerjanya. Nanti TPP-nya sendiri ngambil lagi data BKN, terus ngambil lagi data dari Simpek. Udah makin banyak tuh Bu proses input datanya makin berkali-kali. Akhirnya udahlah bikin aja sendiri satu yang mengakomodir itu semua. Gimana? Terus ketika itu terjadi, bagaimana dengan yang di BKN? Nah, yang di BKN beberapa klien kami itu akhirnya tetap mengisikan ibarat kata yang penting bisa di-download jadi PDF dulu deh. Kalau misalnya BKN nggak bisa PDF, ya udah yang kita kembangkan itu harus bisa di-download PDF. Jadi ketika ngisi di BKN, di kinerja BKN itu eh, tinggal contek aja dari yang udah kita isi di ininya di mana di aplikasi yang dikembangkan oleh Pemdanya seperti itu. Mungkin itu Bu, coba ada yang belum jelas atau belum masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti lanjut di boleh open open ini Bu, apa namanya open mic juga untuk ini untuk apa namanya uh, ngobrol langsung boleh. Oke. Terus Ibu untuk aplikasi EP3 dibuat oleh masing-masing atau dari pusat? Terus apakah diisi oleh masing-masing ASN? EP3 ini Pak eh, dibuat oleh Pemda masing-masing. Kalau dari pusat itu cuman yang kinerja BKN ke TPP, tidak interkoneksi dengan apa aplikasi aplikasi pendukung lainnya seperti absensi, simpek, begitu itu masih terpisah-pisah. Jadi ini dikembangkan sendiri-sendiri Pak di masing-masing eh, Pemda seperti itu. Kalau diisi oleh masing-masing ASN atau secara keseluruhan oleh Kesubag Umum itu sebenarnya karena secara target itu ke pegawai ya Pak masing-masing ada poin penilaiannya masing-masing itu pengisiannya mayoritas mayoritas itu diarahkan ke masing-masing karyawan karena mungkin secara target ada yang dibuat
berbeda-beda itu. Kalaupun targetnya bersamaan, artinya satu sasaran di level paling bawah itu dikerjakan oleh dua orang, ya maka dua orang tersebut punya eh, sasaran yang sama, realisasinya pasti sama, kemudian nilainya mungkin selesainya akan sama juga begitu. Artinya kalau misalnya saya sama Mas Bayu punya sasaran yang sama, sasaran A begitu. Kemudian karena saya pasti nggak punya sasaran satu itu aja. Mungkin saya ada punya beberapa sasaran dan kebetulan ada yang bareng sama Mas Bayu. Nah, yang bareng sama Mas Bayu itu tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan. Misalnya saya kong kali kong lah sama Mas Bayu. Yang ini saya ngerjain ya, yang ini kamu yang ngerjain bagian ini. Artinya udah bagi tugas tuh 50-50. Pas finalisasi dibahas bareng-bareng, dikerjakan, disatukan, udah selesai ya kita akan merealisasikan masing-masing sasaran yang dibebankan ke kita, begitu Pak. Kalau detailnya seperti apa tadi sudah ditunjukkan sih sama Mas Bayu, form-formnya, kolom-kolom isiannya juga sudah di- dipaparkan, ditunjukkan. Pemda Bapak Ibu, artinya sasaran RPJMD-nya kalau di cascading dengan Ranger Renstra realisasinya itu akan dalam bentuk apa begitu itu kan macam-macam Pak Bu. Beda-beda. Nah itu tinggal menyesuaikan isiannya saja. Kalau kolom-kolomnya sih yang banyak digunakan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu, tapi kalau untuk isiannya beda-beda. Tapi ada mungkin case-case di mana Mas saya nggak pakai kolom ini, saya butuhnya kolom ini. Ya nggak apa-apa, itu yang nanti akan di custom berbeda begitu. Oke, saya baca dulu ke bawah. Belum ada lagi. Itu sih dari saya. Mungkin Mas Bayu ada yang ditambahkan dari pertanyaan tadi? Oh ya, mungkin izin menambahkan terkait dari khususnya ini yang dari Discovery Forest sama Kom. Iya Bu, yang saya tahu juga di PKN itu sudah ada kinerja dan PKN atau mungkin SKP gitu. Cuman kalau kalau nggak salah itu untuk perubahan-perubahan terkait SKP-nya atau perubahan jabatannya itu kalau nggak salah agak repot juga. Jadi nggak punya historis. Misal mungkin saya sekarang mungkin JF ahli muda pertama gitu. Nah, SKP saya sudah seperti itu. Nah, nanti ternyata di bulan selanjutnya jabatan saya itu berubah jadi ahli madya gitu. Nah, nanti histori dari yang sebelumnya itu kalau misalnya belum belum menyediakan kalau misalnya dari BKR. Jadi histori SKP saya sebelumnya itu apa dengan jabatan apa itu kalau misalnya belum ada. Nah, sebenarnya tujuan dari EP3 atau mungkin penamaan SKP lainnya itu sebenarnya untuk beberapa bukan lebih ke apa ya kebutuhan sebenarnya kebutuhan Pemda. Jadi SKP ini bisa diarahin ke mana aja. Kalau BKN kan mungkin SKP-nya untuk pengisian aja atau pelaporan yang terkait sasaran kinerja pegawai selama setahun ini SKP saya kirim atau saya isi di PKN. Sedangkan kalau di internal Pemda biasanya itu dikembangkan lagi Bapak Ibu. Jadi dari SKP ini, oh ternyata bisa jadi faktor untuk pengurangan TPP saya. Jadi uh, ya pengurangan TPP lalu juga mungkin penilaian-penilaian yang uh, terkait penggunaan di internal Pemda. Jadi bisa digunakan di macam-macam untuk penggunaannya. Lalu kalau dari sisi aplikasi, apakah bisa integrasi? Jadi kemarin di Kabupaten Madiun itu sebenarnya juga pengen Bapak Ibu jadi pengen integrasi. Jadi sekali input mungkin kan nanti di EP3 namanya EP3 saya ngisi SKP saya tidak perlu lagi saya ngisi di BKN gitu. Kalau untuk yang sekarang ini masih double input. Jadi yang kabupaten yang kami bagi ini itu ngisi di EP3 lalu ngisi di BKN. Kenapa kok double input? Kenapa enggak sekali aja mas sekali sekali mengisi saya nggak perlu
isi lagi mas, kan ribet. Nah, kemarin kami juga sudah ketemu pas waktu ada BIMTEK atau bimbingan teknis itu orang BKN juga didatengin. Jadi kami sebagai pengembangnya itu melihat aplikasi dari Ekin BKN ya, SKP BKN itu seperti apa. Nah, terus setelah dipaparkan kurang lebih sebenarnya sama sama yang kami kembangkan, cuman dari sisi kami bisa dilebarin atau diluasin dari sisi penggunaannya, bisa dimanfaatin di apa aja. Kemarin sudah kami tanya, Pak ini apakah bisa saya minta API untuk integrasi. Jadi ketika saya input di mungkin aplikasi SKP Pemda atau internal Pemda, bisa nggak saya integrasi ke uh, BKN pusat gitu untuk kinerjanya. Main BKN menjawab belum bisa, jadi belum siap sebenarnya. Tapi kemarin juga sebenarnya enak kalau udah ada API-nya, jadi sekali isi bisa langsung terisi di dua aplikasi. Jadi punya pusat sama punya uh, Pemda internal sendiri. Nah kemarin pas kami tanyain dari orang BK-nya bilang belum siap. Kurang tahu untuk siapnya kapan itu kurang tahu. Tapi cuma kemarin yang disampaikan dari BKN kalau untuk itu kami belum siap, masih belum ada juga. Tapi kedepannya pasti disiapkan. Tapi kemarin waktu kemarin belum ada. Jadi lebih lanjutnya saya kurang paham apakah udah ready. Cuman yang info yang kami dapat waktu kemarin waktu di pertama itu belum ada. Jadi di awal, di akhir 2022 atau di awal 2023. Jadi intinya belum ready API-nya, API-nya untuk integrasi antara aplikasi SKP internal ke BKN pusat. Lalu izin menambahkan lagi Mas Imam, Oh, dari Diskominfo Kabupaten Kampar, apakah aplikasi EP3 ini dibuat oleh masing-masing Pemda atau dari sebenarnya kalau dari pusat sudah ada ini Pak atau Bu, sudah diikut juga sama itu untuk Bu Suzana dari Rejak Lembang sudah ada kalau dari pusat, cuman Pemda juga bisa buat sendiri untuk kebutuhan internal Pemda, jadi bisa dikembangin untuk pemanfaatan yang lebih luas gitu. Kalau apakah diisi oleh masing-masing oleh masing ASN atau secara keseluruhan seperti itu. Kalau untuk SKP itu diisi masing-masing ASN. Jadi mungkin Bapak sebagai kepala bagian umum itu mengisi SKP Bapak aja. Nah nanti Bapak membagikan SKP atau intervensi ya SKP dari Bapak. Ini saya ada arahan untuk mungkin kalau Kominfo mungkin arahan untuk penambahan WiFi. Jadi sasaran yang Bapak bagi itu membagikan WiFi, pemasangan WiFi, SKP Bapak bagikan itu. Nah nanti dari bawah itu mengisi sasaran dari intervensi sasaran Bapak. Jadi mungkin pemasangan di lokasi A, B, C, dan sebagainya. Jadi sasaran yang dibagikan atau diintervensi itu kan tadi pemasangan WiFi gitu ya, atau dengan perluasan WiFi. Jadi nanti ASN atau bawan ini mengisi semua bawan. Jadi tidak secara keseluruhan oleh kasub. Ini kasub umum. Jadi masing-masing ASN mengisi sendiri. Cuman kalau di level kepala OPD itu bisa dibantu isi untuk admin OPD. Kalau yang bersangkutan atau kepala OPD bisa mengisi sendiri itu juga bisa. Kurang lebih itu masukan pertama dari saya. Saya kembalikan ke Mas Imam lagi. oke. Barangkali ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh open mic, raise hand, ataupun kalau mau langsung tanya di chat juga boleh Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya kembalikan ke Mbak Devi dulu sebagai moderator. Ya, saya terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Semoga dengan apa yang kita bahas hari ini bisa Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa menjadi agen perubahan untuk
di Pemda Bapak Ibu atau di OPD Bapak Ibu sehingga nanti bisa berkembang jadi lebih baik, terutama dalam hal mendukung reformasi birokrasi. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih Bapak Imam atas pemateriannya dan Mas Bayu pemaparan aplikasinya. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk eh, mengikuti webinar aplikasi PT Tati dan jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.